lain. Proses recording masih proses. Oke. Yang sudah ada, sudah join, silakan absen di kolom chat. Nah, syukur setiap hari selalu ada yang baru di dalam pembacaan Alkitab saya. Jadi saya sampai di sini. Satu di Amsal 14 ini cukup banyak beberapa yang katakan memberikan insight, memberikan wawasan. Tuhan itu baik, gitu ya. Di sini tertulis mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal itu ditipu oleh kebodohannya. Namanya realita sama fantasi atau angan-angan atau mimpi, kemudian berkaitan sama realita itu terus-menerus setiap saya mengalami, ya terus-menerus saya mempunyai mimpi seperti ini dan kemudian realitanya sekarang masih belum. Nah, terus-menerus yang menjadi poin adalah jangan sampai apa yang apa yang saya idamkan itu menjadi suatu hanya mimpi belaka, tetapi saya boleh mengerti jalan-jalan saya menghadapi kehidupan ini itu, dan saya kalau saya tidak mau berubah, artinya saya termasuk yang bebal, kemudian ditipu oleh fantasi-fantasi yang ada dalam diri saya. Jadi mengenai masa depan, masa mendatang adalah sesuatu yang katakan ketika di dalam Tuhan saya mengerti bahwa Tuhan itu merancangkan satu rancangan yang baik, masa depan yang penuh harapan, dan maksudnya itu tidak akan mengecewakan saya begitu, tetapi justru membuat hati saya puas justru di sana. Dan saya boleh menaruh harapan saya kepada Allah karena Allah yang tahu kehidupan saya, dan Allah itu memanggil saya di dalam hal tertentu. Itu pun saya terus gali Allah membawa saya sampai mana sebenarnya. Dan karena kehidupan saya pasti lebih jauh, maksudnya masih sampai katakan usia pensiun atau usia sampai katakan umur 80 itu juga masih cukup beberapa tahun ya, puluhan tahun. Tetapi ketika hal itu dibiarkan berlalu begitu saja, nanti saya akan menuai yang namanya penyesalan. Jadi baik di dalam rumah tangga saya coba mengatur, kemudian saya coba mengobrolkan dengan istri, kemudian mulai mengatur, kemudian anak saya mau dibawa ke arah mana, dan mungkin beberapa sebulan atau setengah bulan yang lalu mendapat kesan, oh ya anak saya di dalam bidang ini saya mau arahkan, kemudian anak cowok saya bidang arahkan ke situ, dan itu mendapat kelegaan. Tuhan, terima kasih buat hikmat yang sudah Engkau beri kepada saya untuk melihat bagaimana anak saya. Dan kemudian saya mau membawa keluarga saya. Tuhan, aku mau membawa keluargaku untuk aku mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya tidak mau untuk katakan lepas daripada apa yang Allah, tuntunan Allah, penyertaan Allah, dan juga saya mau menjalani bersama-sama dengan Allah. Jadi mengerti jalan-jalannya sendiri itu adalah hikmat orang cerdik. Dan saya sangat katakan ya pernah lah mengalami bahwa oh ya kenapa dulu saya begini gitu ya, kok bodoh kali saya ya gitu ya. Dan di situ saya bersyukur bahwa yang menjadi poin utama, saya tinggal bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Roh Allah, saya melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak saya bisa tanggung. Dan Allah memberikan saya kekuatan untuk melakukan perubahan dan juga melakukan apa yang memang Allah inginkan. Jadi, itu ada hal yang luar biasa yang katakan menguatkan saya day by day. Dan namanya yang penting adalah penyertaan Allah dan kemudian mewujudkan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan saya. Jadi saya terus belajar. Jadi antara ego dan kemudian mewujudkan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan saya. Dan saya teringat mengenai Musa. Jadi Musa katakan diambil dari sungai, kemudian diangkat menjadi raja. Di dalam 40 tahun sebelum dia di padang gurun, dia menikmati yang namanya kemuliaan Mesir. Tetapi setelahnya dia mengalami kemuliaan 40 tahun kemudian dia diproses. Jadi ukurannya sama.
Wah, luar biasa Tuhan memproses seseorang. Termasuk dalam kehidupan saya percaya Allah memproses saya dengan hal yang katakan dengan hati, dengan kasih, dan itu adalah hal yang luar biasa dan itu anugerah buat saya dan setiap orang. Ya, inilah yang menguatkan saya dan biarlah saya berdoa ada sesuatu terus perubahan demi perubahan walaupun day by day tidak terlihat tetapi ketika bersama dengan Tuhan melihat 5 tahun ke depan itu pasti akan ada perubahan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan si yang tugasnya ya. Tugas. Wait, berarti 15 disiplin. Oke, nah saya siapin dulu. Iya, Pak, kita lihat. Jadi saya buka Summer 2019. Kalau ada pertanyaan langsung mengenai Summer, silakan ya. Nah, ini saya bahas beberapa AS 22. Oke, masih kurang satu ya. Yang belum absen silakan absen. Sambil nunggu proses loading opening. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, nomor 8. Iya, nomor 8. Oh, 8 si Jason ya. Jadi lama-lama hafal. Oke. Kita lihat di sini. Oke, when sample heated gitu ya. Di sini mengenai equilibrium. Jadi mengingatkan lagi poin Lee principle. Jadi berkaitan dengan ini kita lihat bahwa minggu depan inorganik ya, inorganik ES ya ujiannya. Nah ini when sample, oke, dia 373. Jadi 373 kemudian ditanyakan kalau efek ketika increase ya, ketika increase. Jadi mengingatkan aja review di dalam prinsip Le Chatelier Principle gitu ya, yang ada di equilibrium itu selalu dia menjadi hal yang utama adalah apa ya? Nah ini adalah change-nya yang diubahnya apa? Yang change-nya di sini adalah
temperature increase gitu ya. Kemudian dia change ini meaningnya apa? Kemudian yang pasti adalah efek. Efek dari change ini pasti efek yang dilakukan oleh yang namanya reaction. Nah, reaction sendiri itu hanya bisa melakukan dua, yaitu hanya bisa, kan namanya reaction berarti going product atau going reactant. Yang bisa dilakukan adalah change-nya, maksudnya respon gitu ya. Respon reaction itu hanya ada dua, yaitu forward atau backward. Nah, dua itu aja. Tetapi maksudnya tentunya ada patokan yang dilakukannya apa gitu ya. Ketika T increase gitu ya, T increase berarti ini artinya dengan kata lain energinya secara proporsional, berarti ada suatu reaction chamber. Ketika temperature increase berarti energi pasti increase ya. Jadi energinya itu dipanasin ya, menggunakan api, menggunakan apa dan sebagainya ya. Yang penting dipanasin dari temperature increase. Ya, energinya increase. Nah, ketika energi increase, berarti efek dari change itu harus forward atau backward dengan tujuan reduce energi, gitu ya. Jadi selalu ada kebalikannya. Jadi ada di sini change-nya itu menyebabkan energinya change, yaitu increases. Kemudian yang dilakukan oleh reaction justru kebalikannya. Jadi selalu berkebalikan dengan change-nya gitu ya. Di sini mengenai reduce energy. Jadi berkaitan sama reduce energy, untuk reduce energy berkaitan dengan energi use up, kemudian ada release gitu ya. Berarti gain and release, gain release. Berarti ini selalu always connected with exothermic atau endothermic. Nah, reduce energy berarti dia mengurangi energi sistemnya, energi surroundingnya maksudnya, energi surrounding. Nah, reduce energy berarti dia akan sama, same meaning dengan endothermic. Berarti kita cari mana yang mengarah ke endothermic, backward atau forward. Nah, kurang lebih itu yang ingin saya maksudnya yang saya ingatkan. Jadi mengenai state equilibrium berarti equilibriumnya pasti mengarah ke arah kiri ya. Karena ketika yang kanan itu adalah exo, maka yang ke backward itu adalah plus 8,0 gitu ya. Selalu berkebalikan kalau untuk berkaitan enthalpy change gitu ya. Nah, di sini tetapi remember, jadi not talk about the equilibrium moving gitu ya. Tetapi yang menjadi poin di sini adalah effect on the composition. Berarti when we talk about composition, so we talk about the concentration reactant or product. Berarti hati-hati. Jadi melihat spesifik on the problem yang diminta apa. Nah, di sini composition ketika kita tahu turn left atau backward yang dipilih, kenapa? Karena dia adalah endo, karena kita tahu by increasing here, so the effect from the reaction dia melakukan adalah reduce energy going to endothermic reaction, gitu ya. Nah di sini, wah Jason belum masuk nih. Oke, nah di sini berkaitan dengan ini yang katakan composition berarti mengarah pasti yang katakan reaktannya pasti increase gitu ya. Berarti kita state amount of, jadi itu berarti butane. Berarti butanenya present concentration atau present particle will increases gitu ya. Jadi itu yang kita ucapkan, itu yang kita nyatakan gitu ya. Berarti increases, jadi particle increases, kemudian concentration increases, kemudian mau menjelaskan produknya juga decrease juga boleh. Yang penting berbicara amount of particle karena talk about the composition gitu ya. Oke. Nah, itu yang pertama, kemudian yang berikutnya oke. Nah, di sini kita berbicara mengenai graph gitu ya. Nah, mengingatkan kembali bentuk grafnya adalah oke, kita lihat. Wait. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Nah, ini topiknya adalah equilibrium dianya.
Tuh, nggak bisa nih. Oke, this one. Jadi berkaitan sama equilibrium mengenai graph, berarti kita analyze graph ini, si butane itu adalah sebagai reactant. Kemudian methylpropane adalah produk. Berarti kita akan tahu produknya pasti adalah yang increases concentration karena talk about mole, di sini mole. Kemudian yang di sini reactant berarti start from one mole, kemudian decreases until certain mole gitu ya. Nah, di sini mengenai equilibrium kan we talk about pertama ya. Dia selalu talk in the reversible reaction. Reversible reaction. Nah, yang kedua, dia selalu berbicara dia harus dua arah, ada forward, ada backward. Kalau dia cuma ada forward, udah berarti kita nggak bisa bicara equilibrium ya. Jadi equilibrium itu adalah keseimbangan pasti akan ada dua arah selalu, gitu ya, akan ada selalu. Nah, di sini oke, sekarang udah lengkap. Nah, reversible reaction. Di sini ada kaitannya berkaitan sama rate. Rate-nya dia should be equal. Gitu ya, rate-nya equal. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dia achieve equilibrium. Equilibrium karena dia kedua hal ini udah forward backward kemudian rate-nya sama, maka kita lihat efeknya adalah dan ini selalu ya ini tambahan dia selalu dynamic, dia maksudnya continuous produk reaction. Nah, ini dynamic dan kemudian dia akan menghasilkan yang namanya ketika equilibrium berarti constant. Walaupun constant tapi tetap dynamic ya, tetap dia akan change. Ini secara mikroskopik kalau kita jadi Ant-Man misalkan, jadi ngelihat perubahannya pasti gitu ya. Oke, jadi pada saat di sini maka di sini akan ada yang namanya si ketika constant. Nah, itulah yang akan achieve equilibrium. Berarti T di sini dia udah mencapai equilibrium gitu ya. Nah, yang perlu diingat adalah mengenai expression. Jadi berkaitan sama expression perlu hati-hati kalau di sini adalah koefisiennya ini kita tanyakan Kc, maka concentration dari produk di sini produknya adalah methylpropane, yaitu methylpropane adalah yang ini gitu ya. Oh, dia over by concentration butane. Karena di sini dia sama gitu ya. Di sini mol per dm cube dan di bawah juga mol per dm cube, berarti akibatnya di sini adalah akibatnya no unit gitu ya. Ini mungkin simple gitu ya, tapi cuma mengingatkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai Nah, yang katakan berarti yang mengenai bromine ya, yang bromine. Remember bromine. Oke. Nah, di sini. Berarti di sini udah poinnya 3, kemudian ada state, kemudian explanation ya. Nah, sekarang kita berkaitan sama yang kita namakan trend gitu ya, trend. Jadi berkaitan when we talk about volatility, when we look on the change of state gitu ya. Change of state-nya from liquid change to gases. Di sini the distance of particle dia closer, yang katakan in the gas dia further ya, further. Nah, sekarang kita lihat pasti di sini akan berbicara yang namanya intermolecular forces gitu ya, intermolecular forces. Nah, di dalam intermolecular forces yang kita bahas berkaitan sama klorin, bromin, iodine, iodine, berarti di sini pasti berkaitan sama namanya
London forces, ya London forces atau dispersion forces gitu ya. Nah, dispersion forces ini adalah talk about with non-polar and non-polar. Karena kan Cl di sini non-polar ya. Maksudnya dia molekul non-polar. Karena kan Cl dia same electronegativity, kemudian mereka pun each other, maka electron distribution will be equal on the surface of molecule gitu ya. Now, kalau di sini kita lihat si nah, sekarang kita lihat berkaitan sama volatility. Nah, volatility trennya dari Cl until iodine, mungkin kita bisa remember about state gitu ya, yang bahwa ini gas, bahwa ini adalah solid. Nah, ini akan membantu kita untuk state, jadi volatility-nya gimana? Karena dia become solid, jadi volatility will be down ya. Jadi decreases, volatility-nya decreases ya. Jadi saya sebutkan di sini volatility ada decreases. Nah, kemudian kita baru berbicara explain about intermolecular forces. Nah, kita lihat. Jadi yang pertama kita bisa jelaskan intermolecular forces become stronger, pasti begitu ya. Kita bisa bilang seperti itu karena dia connected ya. Jadi connected, ini London forces-nya going down the group, dia become stronger gitu ya, stronger. Nah, and then kita karena 3 poin ya, ini baru 2 poin. State, kemudian explain about intermolecular forces. Nah, tambahin 1 poin lagi yang katakan bermakna. Now connected why intermolecular forces itu stronger gitu ya, stronger. Jadi berkaitan sama stronger ya karena kita bisa sebutkan kenapa dia stronger. Ya, pertama adalah berkaitan about elektron bisa. Jadi elektron going down itu increases number totally ya, totally itu akan increases. Nah, kemudian yang kedua berkaitan sama mass begitu ya. Atau yang ketiga mau bisa sebut berkaitan sama berkaitan dengan bigger size. Nah, oke, bigger size. Nah, mungkin yang ini dibahas di textbook begitu ya, elektron kemudian mass-nya juga increase gitu ya. Tetapi yang ketiga mungkin jarang-jarang tetapi mungkin masih bisa kita pakai seperti itu. Nah, kita lihat kalau berkaitan jadi how gitu ya, why dia katakan become stronger gitu ya. Nah, karena elektron increases, kemudian mass juga increases. Nah, kalau berkaitan sama mass, ya kita bisa membayangkan kalau suatu benda beratnya besar, pasti bergeraknya akan lebih pelan, seperti itu ya. Jadi, perlu ada dorongan energi dari luar yang lebih besar, begitu ya. Nah, when we talk about the bigger size, ya, bigger size, ini adalah kemampuan polarisability. Polarisability. Jadi, kemampuan sibility. Jadi kemampuan bisa dipolarkan membuat menjadi kutub walaupun hanya temporary because this molecule is non-polar. Jadi semakin besar, kemudian elektronnya kan bergerak ketika surface area molekulnya gede, pasti elektronnya pasti kan bergerak ke satu sisi, ke sisi yang lain itu butuh waktu ya. Jadi ada kemungkinan di sisi lain, di sisi misalkan the bigger size gini, the bigger size. Nah, ketika elektronnya bergerak ke sini, mungkin, nah di sini akan menjadi delta negatif. Nah, akibatnya polarisability bigger size itu become possible, gitu ya. Jadi dipolarkan itu semakin mudah kalau bigger size. Karena semakin mudah, maka intermolecular forces-nya juga semakin besar. Kenapa? Karena posisi delta negatif sama delta positifnya semakin lama. Kalau semakin lama berarti ada attraction-nya makin lama juga kayak gitu ya. Kalau misalkan small kecil berarti ada negative pole, kemudian neutral, positive pole, neutral in the lebih cepat waktunya gitu ya. Nah itu kelemahan kalau bigger size, jadi waktunya lebih lama, terbentuk kutub lebih lama, maka terjadi attraction lebih lama, ya makanya intermolecular forces-nya become stronger. Nah paling itu ya yang saya ingatkan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya
Ini singkat saja. Oke. Kalau mengenai base itu sepertinya udah bisa menjawab semuanya gitu ya. Nah, ini ya, type ya. Jadi type itu ada ionic, kemudian ada covalent, dan kemudian di dalam covalent itu detail adalah ada dative lagi gitu ya. Maupun di dalam memang dia adalah covalent ya. Nah, di sini between hydrogen ion and H2O. Di sini kita lihat ya, berarti H2O kita lihat di sini ada lone pair, si O-nya adalah kalau kita lihat group 6 gitu ya. Dia 16, kita pakai 18 golongan aja. 16 yang ini satu. Di sini ada 6, 4, 2, 4, 5, 6. Punyanya O only ya. Nah, di sini nanti akan ada hydrogen. Nah, di sini akan ngasih, kemudian totally adalah menjadi positive ions jadinya ya. Nah, di sini adalah yang namakan type of bonding, namanya adalah dative. Nah, ini istilahnya macam-macam, covalent coordinate bond boleh, gitu ya. Jadi nggak hanya covalent coordinate juga boleh. Jadi karena ini nama lainnya. Kemudian shape-nya, ya oke, karena dia 4, gitu ya, karena 4, berarti secara basic itu adalah dia seperti tripod, gitu ya. Tetapi untuk yang lone pair itu nggak kita amati. Jadi dia kita ngelihat segitiga di bawah ini seperti piramid. Jadi makanya trigonal piramid. Dan kita ingat memang harus dihafal angle-nya. Kalau misalkan tripod semuanya yaitu CH4 itu sudutnya adalah 109,5. And kalau misalkan berkurang atau dia punya satu lone pair, one lone pair, berarti 107. Nah, kalau two lone pair berarti 104.5 ya, 104.5. Nah, oke, itu. Oke, kita lihat di sini no problem. Oke. Oke, nah next question. Kita lihat. Nah, memang untuk berkaitan sama period 3 gitu ya, period 3 ini memang perlu rada-rada gimana, rada-rada dihafal gitu ya. Karena memang dia berkaitan kalau dia dengan Cl, maksudnya its chloride, compound chloride of period 3 itu ada yang namanya istilah dia added to water gitu ya. Jadi itu yang perlu diamati begitu. Dan ketika react with water pasti efeknya akan beda-beda begitu ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Oke. Nah, di sini, mengenai ini kita perlu mengingat bahwa sifat-sifat periodnya itu adalah bervariasi gitu ya. Like Na, kemudian Na, Mg, Al, Si, Po, Cl, NaR. Nah, kalau compound chloride compound itu adalah di sini NaCl, kemudian seterusnya ya, MgCl2 dan seterusnya. Kalau NaCl mengenai pH dia become neutral gitu ya. Memang posisinya reasonnya karena ini adalah dia strong base, kemudian di sini ada strong acid gitu ya. Kemudian kalau di sini dia dia dibilang slightly acidic gitu ya, slightly acidic. Kenapa? Ini adalah weak base, kemudian kalau Cl-nya adalah weak acid. Nah, di sini poin bahwa kenapa yang katakan ini adalah weak base. Memang untuk mengapalinya ya udah karena dia adalah strong acid, not weak acid, strong acid gini ya. Nah, di sini ini berkaitan dengan ini
Mg-nya dia akan mengalami Mg2+-nya, dia akan mengalami hydrolysis sama water. Ya, hydrolysisnya akan jadi kurang lebih MgOH. Bisa OH itu dia rilis H+. Di sini artinya dia akan namanya menyebabkan proses hidrolisisnya itu dia menyebabkan munculnya H+. Makanya dia dibilang slightly acidic. Kemudian kalau ElCl3 sampai kemudian terusnya itu akan akibatnya kecuali si argon ya nggak ada compound chloride-nya gitu ya. Di sini ini adalah selalu namanya dia akan memberikan acidic solution gitu ya, acidic solution. Oke. Nah, untuk yang when reaction, nah dia selalu direaksi sama H2O. Nah, paling ingat bagaimana caranya karena untuk poin Si sampai katakan ya OCl, oh berarti klorat, untuk berbicara klorat Cl-nya kita nggak masukin ya. Nah, di sini berarti selalu konteksnya dia produce HCl di situ ya. Nah, kemudian Si-nya akan connected with O, jadi akan menjadi solid di sini ya. Oke. Nah, what type? Ya, namanya juga hydrolysis. Jadi, untuk yang kenapa dia hydrolysis? Iya, karena dia memisahkan antara Si, kemudian sama Cl, kemudian adalah yang digunakan adalah water. Makanya dia disebut hydrolysis, gitu ya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, di sini ada 3 yang berkaitan sama 3 poin. Jadi cukup panjang dan banyak dan perlu diperhatikan adalah yang mengenai kita lihat berkaitan sama electronegativity gitu ya. Nah, berkaitan discuss electronegativity. Tentunya yang terjadi di sini adalah NaCl ini adalah ionic bonding gitu ya. Berkaitan sama SiCl2 diver berarti dia adalah covalent bonding gitu ya, covalent bonding. Nah, tapi kita discuss about a term in electronegativity. Ya. Berkaitan dengan ini term electronegativity, maka yang akan terjadi adalah maka yang akan kita discuss adalah kita compare gitu ya, kita compare. Jadi kalau ya term electronegativity why bonding is different ya. Jadi kita sebutkan aja, kita tahu electronegativity berkaitan sama, jadi electronegativity in the P table itu adalah F the highest. Ya, F highest. Berarti posisi Na di sini, Cl di sini, kemudian Si adalah di sini. Berarti kita lihat yang mengarah ke F itu adalah higher. Berarti kita lihat antara Na sama Cl. Oh, difference-nya berarti besar ya. Si sama Cl difference-nya juga kecil gitu ya. Berarti kita talk about different electronegativity ya. Different electronegativity. Nah, difference-nya bagaimana? Difference-nya kalau untuk NaCl itu big ya, big value. Nah, kalau misalkan untuk si SiCl-nya dia smaller ya, smaller value. Nah, di sini akibatnya apa ketika smaller value? Electronegativity adalah kemampuan attract to itself. Jadi karena dia big, akibatnya apa? Akibatnya adalah maka ada terjadi transferring elektron. Ya karena si SCl-nya gede nariknya, stronger attraction than Na ya. Maka ya udah I give it electron to you Cl gitu ya. Kalau yang di sini akibatnya dia elektronnya ya berarti ada sharing elektron gitu ya. Karena sama difference-nya kecil. Jadi sama-sama besar gitu ya, sama-sama besar. Oke, kita lihat next question. Nah, berikutnya adalah oke. Nah, jadi kalau berbicara mengenai sudah ada dinyatakan oxidation number begitu ya. Oxidation number. Jadi kalau misalkan state jadi curiga, kalau misalkan redox gitu ya. Jadi ada katakan
ada reaction Cl2, H2O, oxidation number-nya berapa, ini 0, dan sebagainya. Ketika menyatakan type of reaction-nya, tapi itu perlu hati-hati. Kalau sudah talk about oxidation number, berarti maybe more detail yang ditanyakan ya. Ini type-nya apa? Karena kalau dilihat di textbook itu ada ini, ketika berubah jadi ini, itu adalah autoredox gitu ya. Autoredox atau ini autoredox atau yang namakan disproportionation gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat yang lainnya, I think it's very simple. Maksudnya masih bisa gitu ya. Oke, iya. Kemudian untuk penggunaan SF paling hati-hati gitu ya. Tapi kalau enggak masalah sih ini mah. Oke. Oke, free radical, kemudian oke, I. Oke, yang ini mengenai berkaitan dengan oke, saya jelaskan lagi mengenai homolitik sama heterolitik ya. Jadi kalau misalnya sampai ada yang ditanya, jadi kalau berkaitan sama homolitik, ini akan menghasilkan yang namanya free radical gitu ya. Selalu biasanya mah ClCl ya. Nah, selalu ClCl. Nah, jadi ini Cl ininya akan menghasilkan free radical. Homolitik itu produknya adalah free radical. Free radical. Nah, kemudian, kalau berkaitan sama kecantikan ini selalu berbicara menarik karena di alam ini selalu ada free radical, jadi nggak mungkin nggak ada free radical. Jadi free radical bebas. Nah, makanya setiap kosmetik misalnya ada konten vitamin E, anti radical, anti aging. Nah, itu baik di rumah ataupun ketika keluar. Nah, itu lotion apa segala macam itu di dalamnya dia manfaatnya itu. Walaupun di rumah. Jadi apapun kalau ada cahaya di situ ada possibility untuk radikalnya pasti ada ya. Kalau di sinar matahari di luar free radicalnya pasti ada. Kenapa? Karena di situ ada source of energy untuk menyebabkan homolytic fission ini, gitu ya, homolytic fission. Jadi free radical tuh kita nggak bisa bebas dari free radical gitu ya. Jadi makanya pakai lotion. Nah itu katakan kalau free radical kena kulit ya katakan kulitnya jadi keriput kemudian dan ya semakin lebih tampak tua kurang lebih gitu ya. Nah sekarang kan lebih banyak di rumah ya jadinya walaupun di rumah pasti pakai lampu ya. Di situ artinya free radical kemungkinan ada, pasti ada. Walaupun jumlahnya lebih sedikit. Nah, kemudian berikutnya adalah heterolitik. Di dalam heterolitic fission, nah heterolitic fission ini dia contohnya adalah HCl. Jadi heterolitic fission ini cikal bakal yang menyebabkan yang muncul namanya nukleofil sama elektrofil. Gitu ya, nukleofil dan elektrofil. Jadi inilah yang menyebabkan nukleofil elektrofil. Nukleofil apa? Berarti nukleofil itu adalah dia like a positif, berarti dia pasti punya lone pair ya. Itu adalah terjadi di Cl-nya gitu ya. Nah, ini minus, dia punya lone pair. Sedangkan elektrofil dia cenderungnya adalah positif ya. Nah, apakah selalu negatif nukleofil? Apakah selalu positif elektrofil? Enggak. Kemungkinan yang lain adalah nukleofil itu adalah berkaitan dengan neutral compound juga bisa. Nah, elektrofil juga bisa neutrofil ya, neutral maksudnya. Jadi berkaitan nukleofil ini dia punya lone pair, dia adalah kuncinya adalah has lone pair gitu ya. Yang ini oke. Kalau di sini berarti no lone pair. Tetapi nggak selalu seperti yang negatif kemudian positif, nggak selalu.
neutral compound pun masih bisa terjadi. Nah, contoh nukleofil adalah seperti NH3. Prinsipnya adalah si nukleofil itu can donate, itu aja. Jadi karena bisa terjadi di neutral, maka definisinya adalah can donate. Species can donate lone pair. Nah, kalau yang di sini karena elektrofil itu no lone pair, jadi dia can receive gitu ya, can accept. Jadi contohnya walaupun ini akan terjadi netral juga ya sebenarnya ini BR. Nah, yang ini adalah delta negatif, ini delta positif. Nah, prosesnya apa? Ini terjadi di addition gitu ya, addition. Nah, ini terjadi moving. Jadi partikelnya itu accept lone pair gitu aja. Oh, bukan accept lone pair ya. Elektron pair. Ya, karena nggak selalu berasal dari lone pair ya. Jadi donate elektron pair. Jadi ini hati-hati ya. Saya sendiri juga kadang-kadang agak campur-campur ya. Jadi elektron pair. Oke. Nah, udah yang itu. Kemudian oke. Nah, kemudian paling nggak berkaitan sama elektrofiliknya. Oke. Oke. Nah, berkaitan sama reactionnya sekarang. Kalau reaction sampai terjadi dibuat begitu ya, kan berkaitan sama Cl2 sama alkin itu adalah substitution. Ini type-nya adalah substitution. Di dalam substitution reaction itu substitution reaction. Substitution reaction itu selalu terjadi yang kita tahapan itu initiation, initiation, kemudian kalau salah kasih info tulisannya ya, initiation, kemudian propagation, kemudian adalah termination. Nah, di dalam proses initiation, nah selalu Cl ya, tadi udah ada, ini kita lewat. Kemudian propagation, contoh seandainya, jadi molekulnya misalkan besar misalkan ya, wah mau dari mana gitu ya, jadi misalkan molekul besar, nah nggak perlu bingung, yang penting H-nya lepas satu aja gitu ya, dia dengan Cl free radical. Nah, ini misalkan ya CH3, CH2, CH2, mungkin mau di tengah boleh ini kasih misalkan ini radikalnya, kemudian berarti CH, kemudian ini CH3, kemudian ini HCl. Nah, inti yang harus dipegang adalah untuk membentuk, ada kemungkinan kan kita akan bisa aja berpikir free radicalnya H gitu ya, tapi H ini tidak stabil, jadi sangat susah dia terbentuk ya. Jadi present in the nature itu hampir nggak ada, nggak ada. Jadi free radicalnya ada di sini, free radicalnya ada, kemudian free radical akan propagation. Oke, yang ini saya turunin. Jadi akibatnya adalah yang bereaksi adalah free radicalnya. Saya C-nya saya nggak gambarin ya. Ini kemudian Cl2. Nah, akibatnya C, 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 ini Cl. Kemudian di sini adalah free radical lagi, gitu ya. Nah, kalau ditanya possibility free radical berkaitan sama alkin yang katakan akan terbentuk free radicalnya yang mungkin itu apa saja? Yang mungkin itu adalah, jadi free radicalnya itu yang mungkin bisa di sini. Jadi satu bisa di sini. Udah, cuma ada dua kemungkinan ya, di ujung sama di tengah. Karena kalau jadi kan sebenarnya ada 4 kemungkinan ya, tapi ada yang sama. Jadi kalau 4 kemungkinannya di sini, kemudian kita terusin lanjutin di sini, kemudian di sini akan muncul katakan di akhir. Tetapi free radical kemungkinannya kalau kita ngelihat hanya ada di awal banget, berarti ini sama ini saja.
karena yang di bawahnya itu sama saja, gitu ya. Itu yang free radical yang mungkin. Nah, kemudian mengenai termination, termination yang kalau termination, kalau berkaitan sama propagation berarti selalu ada free radical, free ini nama non free radical. Ini ada free, ini non free radical. Jadi selalu kita amati ternyata cuma selalu ada itu gitu ya. Selalu ada dua-duanya, non sama free radical. Nah, kalau termination dia reaction between free radical molecule. Nah, seandainya kalau yang pastinya kalau misalkan ini C, dia termination sama free radical Cl begini, maka akan terbentuk yang namanya C, ini Cl. Nah, ini mah umum gitu ya. Tetapi kalau ada yang katakan kemungkinannya misalkan free radical ini, kemudian muncul adalah seperti ini, nah ini terbentuk apa? Ya terbentuk jadi molekulnya lebih panjang ya. Jadi 1, 2, 3, 4, nah kemudian ini C. Nah, jadi ada possible molecule produce in the end, itu ini, walaupun jumlahnya kecil. Ya, the main product atau major productnya itu adalah always yang berkaitan sama substitution ya. Berarti ini Cl. Nah ini mono, tapi ada kemungkinan kalau Cl-nya excess, nah dia akan menghasilkan substitution lebih dari sekali, more than one. Nah ini adalah Cl, misalkan ini Cl. Nah hasilnya begini, sampai semua, selama masih ada H dan juga Cl-nya excess, maka bisa terjadi reaction substitution continuous gitu ya. Oke, yang ini the last. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Belum ada ya? Iya. Ketika kalian belajar itu, jadi ES-nya pasti tanpa ini. Ya, tanpa lebih gampang. Karena ininya lebih susah sih, yang E-nya. Oke, nah kemudian ini yang gelas, oh enggak ya, jadi tampak lebih gampang nggak ngerjain ini ya. Oke. Nah ini berkaitan sama Ne, react sama Ne. Jadi ternyata Ne bermanfaat ya untuk menentukan di organik ternyata. Ne itu bisa bereaksi sama OH. OH-nya itu harus ada di alkohol dan juga atau di carboxylic acid. Udah dua itu, ya nggak ada yang lain. Kalau kita lihat di sini, ini adalah aldehyde. Kalau ini adalah ether, di E-level nggak dibahas lebih banyak ya, cuma namanya dipakai. Namanya itu adalah alkoxide. Aduh, alkoxide. Saya lupa tulisannya. Oke, kalau ini misalkan kalau satu ya, itu jadi misalkan OCH3, ini misalkan Na. Nah ini namanya adalah sodium methoxide. Jadi, alkoxide, oke. Alkoxide. Ya, namanya adalah alkoxide. Nah, ethoxide, propoxide kayak gitu ya. Sodium methoxide. Jadi itu mengenai nama. Nah, kemudian ini adalah carboxylic acid.
ya, silih acid. Nah, kalau yang ini adalah ester. Oke, berarti yang akan positif adalah dengan Ne adalah Y. Kalau X sama Z enggak terjadi ya. Oke, nah kemudian yang di sekolah itu sudah ini ya, sudah ada penampungan buat yang PR-nya. Nah, kemudian itu yang dari Pak Teddy mau dimasukkan ke hari untuk yang tugas. Kira-kira yang kosong hari apa ya? Untuk yang pemasukan tugasnya yang kosong, yang katakan, tapi maksudnya rencananya mau dimasukkan minggu depan untuk yang tugas dari Pak Teddy itu. Nah, tapi saya mau pilih harinya adalah hari yang nggak banyak tugas. Hari apa, Vel? Minggu ini atau minggu depan, Sir? Iya, minggu depan. Dikumpulin minggu depan. Mau Kamis, mau Jumat boleh. Yang penting dimasukkan di minggu depan. Yang tugasnya masih kosong. Di hari apa? Jadi untuk memberi waktu untuk mengerjakannya. 12 masih kosong. Tanggal 12 ya. Oke, dimasukkan ke sana ya. Saya akan masukkan deadline-nya 12 jam 7 ya. Oke, dari Kamis depan ya. Oke. Ini yang apa, Sir? Hah? Itu yang dari Pak Teddy yang paper 22 atau berapa ya? Yang samar 22. Iya, samar 22. Itu hari Kamis. Kamis tanggal 12 ya. Oke. Paling itu aja. Kalau ada pertanyaan nggak? Ya, ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, sampai di sini dulu sih. Ya, untuk Jason nanti saya infoin aja sih nanti ya. Maksudnya akan saya tuliskan itu, dikirain lanjutin PP sendiri ya. PP itu pas paper maksudnya ya. Ya. Oke. Iya, kalau nggak ada pertanyaan bisa absen di chat, kemudian bisa live. Oke, see you ya next week. Bye-bye all. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Thank you, Sir. Yuk, Thank you, Masih Pak. ya, sama-sama. sih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Jadi, Sir. Ya, sama-sama.